Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita menyelenggarakan diskusi dengan membahas mengenai demokrasi Pancasila atau 1 Juni. Acara ini diselenggarakan oleh 3 komunitas, yaitu dari Madani yang bertempat di Blitar, kemudian ada komunitas dari Madat, Surabaya, kemudian ada dari Klub Seri Buku Surabaya miliknya Mas Reza Maulana Hikam. Untuk lebih lanjutnya, di sini saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama Airlangga Pribadi Kusman, lahir di alamat Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga, Jalan Dharma Wangsa, Gede Pos 60286, Surabaya, Jatim. Untuk nomor teleponnya 082 111 699 771. Alamat emailnya angga2k@yahoo.com. Lewat pendidikan S1-nya jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga, kemudian untuk S2-nya Ilmu Politik Universitas Indonesia, untuk S3-nya PhD Asia Research Center Murdoch University Australia. Kemudian untuk publikasinya Mas Angga ini antara lain Intoleransi Beragama sebagai Refleksi Kegagalan Pemerintah RSIS Mendatang. Kemudian ada Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil, Relasi Antara Intelektual dan Kekuasaan. Oligarchy, Power and the Position of Civil Society, The Relationship Between Intellectual and Power, Jurnal Prisma, volume 36, nomor 1. Kemudian ada lagi Buruh Island, Selling a Single Version of History, Indonesia at Melbourne 2016. Kemudian beliau ini juga menjabat sebagai Ketua Tim Navigasi dan Peralihan Gubernur Jawa Timur pada 2018, kemudian staf dosen jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian menjadi Direktur GCS Pusat Studi Tata Kelola dan Kewarganegaraan Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian 2016 sampai sekarang menjadi staf ahli Menteri Pembangunan Pedesaan dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kemudian peneliti Madya PSIK atau Pusat Studi Islam dan Negeri Universitas Paramadina Jakarta. Jadi itu dari beberapa karya beliau dan juga pengalaman kerja. Untuk selanjutnya, sebelum masuk pada diskusi, saya akan memberikan komentar sedikit mengenai Pancasila, demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila itu menjadi sebuah filosofi grand select atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Melewati sejarah yang sangat panjang, mulai dari fase 1 Juninya 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila, kemudian masuk pada periodisasi mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi hingga sekarang. Jadi Pancasila ini menjadi sebuah pandangan hidup sekaligus sebagai sebuah prinsip bagi kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Jadi ini identik dengan sidang BPUPKI pada pidatonya yang disampaikan oleh Soekarno. Jadi yang terkenal pada versi ini, versi pertama itu dari Soekarno, kemudian ada dari Muhammad Yamin yang menyampaikan gagasannya mengenai
dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian ada juga Supomo. Jadi sangat banyak sekali para tokoh-tokoh yang mencetuskan atau memikirkan falsafah negara Indonesia ini. Yang kemudian pada perkembangannya dalam praktiknya, praksisnya, di mengalami berbagai macam dinamika dalam Pancasila ini, demokrasi Pancasila tepatnya. Seperti pada masa Soekarno yang pada periode akhirnya ini dikritik oleh Muhammad Hatta, satunya, yang mungkin bias karena menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian ada juga dari Orde Baru sebagai demokrasi yang sangat represif, disokong oleh tentara untuk berjalannya demokrasi. Kemudian era reformasi yang katanya Cak Nur atau Nurkolis Majid, demokrasi ini menjadi institusi, belum mempunyai budaya demokrasi dalam tanda kutip demokrasi Pancasila. Nah, untuk lebih jelasnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Angga. Monggo, Mas Angga. Baik, ini saya share aja ya PPT saya. Bentar. Oke, sudah kelihatan ya? Kelihatan. Sudah kelihatan. Oke, ini sebetulnya PowerPoint ini saya buat kemarin dalam kuliah umum saya di IPB terkait dengan mengenang kelahiran Pancasila 1 Juni 1945. Nah, di sini nanti sebelum saya akan menjelaskan tentang bagaimana konteks demokrasi seperti yang dipikirkan oleh Soekarno, terutama dalam karyanya Lahirnya Pancasila, saya akan kemudian terlebih dahulu kemudian menguraikan beberapa hal tentang pentingnya Pancasila 1 Juni sebagai referensi utama, jadi sumber rujukan ya dari Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara. Gitu. Nah, pertama, kalau kita melihat mengapa kemudian Pancasila 1 Juni penting, pertama dalam konteks ada alasan historis kronologis. Karena kalau kita kalau kita pahami bahwa pertama melihat tentang urutan-urutan dari historis Pancasila itu tentu salah satu yang paling penting dilihat adalah rapat BPUPKI. Terutama dalam rapat BPUPKI itu yang kemudian sampai pada pidato 1 Juni ada tiga pidato utama yang kemudian diuraikan untuk menjawab pertanyaan tentang ini bunyinya bisa dimatikan nggak ya? Agak mengganggu kayaknya. Nah, dalam era ketika kalau tidak salah 28 Mei sampai 1 Juni itu ada setidaknya tiga pidato utama yang tadi sudah diutarakan itu ditulis oleh Muhammad Yamin, kemudian diutarakan oleh Muhammad Yamin, kedua oleh Mr. Supomo, dan ketiga oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, ada catatan menarik yang diutarakan oleh Bung Hatta, Muhammad Hatta pada waktu itu terkait dengan posisi dari pidato Muhammad Yamin. Pidato Muhammad Yamin yang juga bicara tentang Pancasila, menurut penjelasan dari Bung Hatta, ada persoalan kerancuan di situ. Jadi sebetulnya itu kan teks setelah notulensi itu ditulis, maka kemudian disimpan di rumahnya Muhammad Yamin. Dan menurut penjelasan Bung Hatta bahwa beliau mengklarifikasi bahwa memang yang mengutarakan pertama-tama menampilkan istilah Pancasila dengan dasar-dasar negara yang memang
diutarakan untuk menjawab pertanyaan Ketua Sidang BPUPKI itu dari pidatonya Soekarno. Terjadi penambahan-penambahan dalam naskah Muhammad Yamin yang dilakukan setelah pidato selesai. Gitu. Nah, ketika kemudian naskah itu dilihat, terjadi penambahan yang menurut Muhammad Bung Hatta sendiri ada persoalan integritas di situ dari Muhammad Yamin. Gitu. Sehingga kemudian sebetulnya kalau kita bicara tentang lahirnya Pancasila, itu adalah jelas 1 Juni 1945. Gitu. Pertama kali diartikulasikan Pancasila dengan sila-sila yang kemudian diutarakan Bung Karno dan disempurnakan. Nah, kalau kemudian Pancasila sebagai bagian dari dasar negara yang diresmikan, maka itu merujuknya 18 Agustus. Nah, saya tidak mau berpanjang-panjang terkait dengan hal itu karena kajian kita tentang bagaimana konsepsi demokrasi dalam perspektif lahirnya Pancasila. Nah, di situ yang menarik adalah bahwa pada beberapa pidato-pidato yang tampil terkait dengan sidang BPUPKI, bahwa Pancasila itu sebagai sebuah narasi pengetahuan politik itu dan dasar negara itu hadir dalam sebuah kontestasi pertarungan narasi dasar negara. Jadi sebetulnya kalau kita melihat proses pergumulan politik dan dasar negara kita, konstitusi kita itu penuh kontestasi. Tidak fix, kemudian tidak tunggal aspirasinya, tapi kemudian mengartikulasikan dari pidato-pidato yang ada itu mengartikulasikan berbagai macam konsepsi-konsepsi politik atau beragam Weltanschauung, cara pandang dan filosofi Grundslag, dasar filsafat bernegara. Nah, di situ kita bisa melihat tentang kecenderungan dari beberapa penjelasan terutama Mr. Supomo, karena kemudian dari Muhammad Yamin ada problem integritas di situ. Yang bisa dilihat adalah yang bisa dianalisis Mr. Supomo. Itu kecenderungannya adalah menekankan pada corak negara integralistik. Corak di mana kemudian negara itu menjadi sesuatu yang ultimate, yang utama, yang mana kemudian setiap warga negara memiliki kewajiban politik untuk mengabdi dan mengikuti apa arahan-arahan politik negara. Jadi negara ini dimaknai sebagai sebuah institusi yang mengayomi. Dan pemimpinnya itu dianggap sebagai bapak dari anak-anak mereka, yaitu warga. Dan kecenderungan kedua dari pidato Mr. Supomo itu adalah bahwa tendensi romantisisme masa lalu. Jadi dalam pandangan beliau adalah bahwa Indonesia ke depan yang ideal adalah Indonesia yang terhubung dengan romantisisme dari masyarakat pada era sebelumnya. Jadi yang terkait dengan tradisi, kemudian merawat hierarki sosial, terus kemudian mengagungkan elit politik sebagai kaum aristokratik yang memiliki wewenang untuk kemudian mengarahkan kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian baca dari tulisannya David Bourchier tentang illiberal democracy in Indonesia, itu bukunya tahun 2015 atau 2016, dia mengutarakan bahwa pidato Supomo ini sebetulnya yang menjadi akar-akar ideologis dari perspektif yang sekarang ini dikenal sebagai illiberal demokrasi. Nah, berbeda dengan pandangan Mr. Supomo, lahirnya Pancasila, pidato lahirnya Pancasila yang diutarakan tanpa teks oleh Soekarno, memiliki semangat yang sangat berbeda dengan apa yang diuraikan oleh Mr. Supomo. Bahwa di dalamnya itu kalian bisa baca juga misalnya tulisan dari Daniel Dakide di Prisma, tekanannya pada upaya untuk mendorong corak politik dan dasar negara Indonesia ke depan itu sesuai dengan ide-ide pencerahan. Jadi lebih menekankan pada the idea of progress, terus kemudian membaca sejarah dalam perspektif
historical criticism, dan kemudian terutama melihat masa lalu itu bukan sesuatu yang harus diromantisir keberadaannya, tapi justru melihat bahwa Indonesia yang hendak dimerdekakan itu dengan nama baru itu adalah sebuah tatanan otoritas politik baru yang berjuang untuk melampaui keterbatasan Indonesia pada era sebelumnya. Keterbatasan Indonesia di mana kemudian hierarki sosial dan praktek-praktek subordinasi dari rakyat itu kemudian dilakukan oleh kelompok-kelompok aristokratik di era feodalisme, juga kemudian bagaimana eksploitasi dan penjajahan yang di dalamnya itu ada transfer value, ada eksploitasi dan lain sebagainya itu dilakukan pada era kolonial, dan Indonesia sebagai sebuah republik itu penekanannya kemudian melihat pada sebuah transformasi tatanan ekonomi politik yang baru. Itu bisa kita lihat dalam pidato lahirnya Pancasila. Gitu. Nah di sini kemudian Soekarno dalam, kalau kita baca landasan metodologis dan kemudian teoretikal dari karya lahirnya Pancasila, memiliki dimensi critical thinking. Critical thinking itu melihat bahwa fondasi utamanya itu adalah bahwa tatanan sosial itu bukan sesuatu hal yang sifatnya itu flat, yang datar, tapi lebih pada bahwa sebuah realitas sosial itu dibentuk dan dibangun berdasarkan pada asymmetric power, timbangan kekuasaan, dan social struggle, gitu, atau pertarungan sosial. Nah, dari sini kemudian corak Pancasila berbeda dengan perspektifnya Mr. Supomo, itu lebih menekankan pada dimensi historis. Dimensi historis dalam artian Soekarno melihat proses dialektik yang bekerja di dalam masyarakat dari era Nusantara sampai kemudian bertransformasi menjadi Indonesia, di mana kemudian rakyat itu kemudian menjadi pengalaman nasib dan kemudian ketertindasan yang dihadapi rakyat itu kemudian diperjuangkan melalui proses pertarungan sosial untuk membangun sebuah tatanan Republik Indonesia. Sehingga ketika bicara Pancasila, maka kemudian Pancasila itu tidak terbatas pada teks-teks yang ada di dalamnya. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana Orde Baru membaca Pancasila. Tapi dilihat dari proses Pancasila sebagai bagian dari kondensasi. Kondensasi beragam pengalaman-pengalaman rakyat sebagai agensi politik untuk melawan keterbatasan dan ketertindasan mereka dalam pengalaman bersama untuk menciptakan sebuah bangunan politik, yaitu Republik Indonesia. Nah, kondensasi inilah yang kemudian teruraikan dalam pidato Soekarno lahirnya Pancasila tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa berbeda ya, misalnya dengan pandangan para elit politik atau kemudian narasi-narasi yang kemudian terwarisi pada era Orde Baru, ketika Pancasila itu selesai dipahami sebagai bersumber pada jati diri bangsa misalnya. Dan jati diri bangsa itu kemudian merujuk pada sesuatu yang lampau yang kemudian tidak terjamah dalam analisis historis. Maka sebetulnya kalau kita lihat bahwa dalam pidato 1 Juni itu ada corak karakter Pancasila itu sebagai bentuk narasi pencerahan ala Indonesia. Jadi kalau kita melihat berbagai dimensinya, mulai dari dimensi nasional kebangsaan, nasionalisme yang terhubung dengan internasionalisme, kalau sekarang persatuan Indonesia dan terhubung dengan misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, juga kemudian sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa yang berinteraksi dengan pemahaman penjelasan Soekarno tentang ketuhanan yang berkebudayaan, serta kemudian rangkaian tentang demokrasi dan kesejahteraan yang kemudian sekarang itu dalam sila keempat dan kelima. Detail dari ide-ide utama tersebut adalah sebuah fondasi asas dan prinsip-prinsip dari sebetulnya filsafat pencerahan yang diartikulasikan dalam kemudian dasar negara. Nah, corak Pancasila ini sehingga kemudian kalau diartikulasikan itu memiliki dimensi internasionalisme atau
kosmopolitanisme yang terhubung dengan nasionalisme, kemudian tadi bercorak idea of progress, bahwa sebuah tatanan untuk memperjuangkan keadilan sosial itu diperjuangkan melalui orientasi ke depan. Dan dimensi yang demokrasi sosialistik, yang nanti akan jelaskan, itu saya jelaskan sebagai inti utama dari penjelasan tentang demokrasi 1 Juni, dan juga tentunya religiusitas yang inklusif, yang terbuka kepada yang berbeda, dan tidak menjadikan suatu dogma agama tertentu itu menjadi dasar negara. Gitu. Nah, di sini tekanan yang coba akan saya uraikan adalah bahwa cara memandang Pancasila, terutama tafsir saya dalam melihat dan membaca lahirnya Pancasila, itu bukan dalam perspektif sebagai ideologi tertutup. Ideologi tertutup seperti yang banyak ditafsirkan oleh para elit politik dari era Orde Baru bahkan sampai sekarang. Bukan sebagai ideologi tertutup, bukan berarti bahwa Pancasila itu anti terhadap gagasan-gagasan ideologi yang lain. Kecenderungannya sekarang kan kemudian melihat Pancasila itu sebagai sesuatu yang harus dilindungi dari berbagai macam perspektif, dari sosialisme, dari liberalisme, dari berbagai macam isme yang lain. Tapi justru bahwa Pancasila ini adalah bagian dari perenungan para intelijensia Indonesia, intelektual Indonesia, kemudian dalam mengartikulasikan apa yang kemudian menjadi nilai-nilai utama dasar negara. Nah, oleh karena itu, karena tidak semestinya tidak dimaknai sebagai ideologi tertutup, maka Pancasila seharusnya tidak digunakan untuk mengawasi civil society. Tidak digunakan untuk kemudian melakukan pengawasan dan menggaris, membatasi tentang ideologi-ideologi dan cara berpikir dari warga negara. Karena sebetulnya, kalau dalam perspektif terkini, misalnya diutarakan oleh filsuf politik namanya Randy Brown. Randy Brown itu mengartikulasikan tentang pentingnya governing reason, nalar bernegara. Yang mana nalar bernegara itu nanti akan saya jelaskan, akan kita lihat tabrakannya dengan ekspansi neoliberalisme dalam konteks pengetahuan yang mencoba melakukan penetrasi dalam logika bernegara di Indonesia. Nah, ini prinsip-prinsip utama yang coba saya diskusikan dengan rekan-rekan semua terkait dengan bagaimana membaca Pancasila. Nah, selanjutnya saya masuk bahwa pada bagaimana Pancasila itu dimaknai dan dipahami pada era Orde Baru. Yang kemudian kalau kita lihat itu warisan dan bekasnya itu sangat kuat sampai sekarang. Pertama bahwa kalau kita membaca bagaimana kemudian tafsir elit terhadap Pancasila, terutama pada era Orde Baru, yang kita lihat adalah Pancasila itu digunakan sebagai sumber dari narrative of fear, sumber dari narasi-narasi ketakutan, di mana kemudian ketika Indonesia itu kemudian dimaknai sebagai sebuah masyarakat, sebuah tatanan sosial yang eksklusif, yang unik, yang memiliki cara pandangnya sendiri, maka kemudian oleh para elit dan aparatus negara koersif dianggap bahwa banyak sekali ancaman-ancaman ideologis yang coba mengancam masyarakat kita. Narrative of fear itu kemudian dipetakan dalam berbagai bentuk. Kalau kemudian secara singkat itu bisa kita utarakan tentang ketakutan terhadap ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Nah, dalam konteks ini kemudian bahwa Pancasila sendiri dianggap sebagai sumber dari panoptikon, praktik pengawasan yang dilakukan oleh baik aparatus represif dari negara ataupun aparatus ideologis dari negara. Nah, ini yang kemudian membuat bahwa tafsir tentang Pancasila itu sangat kontradiktif dengan bagaimana sebetulnya awal dari narasi Pancasila itu diartikulasikan oleh Soekarno pada pidato 1 Juni 1945. Dan kedua itu justru ada paradoks bahwa Pancasila pada Orde Baru itu sifatnya anti-historis dan solipsistik. Solipsistik itu artinya bahwa teks-teks yang ada dalam Pancasila
itu tidak membutuhkan penjelasan-penjelasan yang ada di luar dirinya. Artinya bahwa Pancasila dengan sila-silanya itu tidak membutuhkan bagaimana itu ditempatkan dalam perjalanan historis. Kalau kemudian dalam perspektif Pancasila 1 Juni, maka kita bisa membacanya sebetulnya ketika sejak awal Soekarno mengutarakan dalam pidato tersebut bahwa Pancasila adalah bagian dari proses penggalian dari pengalaman historis masyarakat Indonesia. Sedemikian lama pengalaman historis, pemikiran, jiwa, gagasan gitu, yang di atasnya kemudian fondasi Republik Indonesia dibentuk, maka kemudian kalau dalam perspektif 1 Juni Pancasila, maka kita bisa melihat mata rantai dari gagasan-gagasan utama fundamental yang kemudian bermuara pada Pancasila. Kita bisa mengartikulasikan ada proses fase pembibitannya pada era pergerakan nasional, terus kemudian fase pembuahannya pada rapat BPIPKI, dan fase kelahirannya pada 1 Juni misalnya. Dan kemudian sampai pada istilahnya itu akte kelahirannya itu kemudian diresmikan pada 18 Agustus. Nah, kalau sementara dalam Pancasilanya Soeharto, bahwa dia tidak membutuhkan penjelasan-penjelasan historis dan genealogi intelektual seperti apa yang kemudian membentuk cara pandang dalam perspektif dasar negara Pancasila. Nah, yang diartikulasikan adalah kemudian dianggap bahwa Pancasila itu adalah sila-sila yang sudah lengkap dalam dirinya sendiri dan kemudian diturunkan dalam butir-butir. Sehingga kemudian kita tidak, ketika membaca Pancasila itu yang ada adalah petuah-petuah moralistik, tapi kemudian kita tidak melihat bagaimana artikulasi dialektik perjalanan historis Indonesia sebagai sebuah republik. Dan corak lainnya adalah insular dan kecenderungan reaksioner. Insular itu artinya bahwa kalau kita lihat itu tendensi untuk menolak pandangan bahwa Pancasila itu adalah bagian dari pergumulan yang sifatnya kosmopolit. Yang sifatnya adalah di dalamnya, mulai dari pidatonya Soekarno itu kita bisa membaca misalnya dimensi-dimensi nasionalisme yang humanistik, internasionalisme yang anti kolonial gitu misalnya. Terus kemudian demokrasi yang berdimensi sosialistik dan lain sebagainya itu tidak ada dalam pandangan Pancasilanya Orde Baru, karena kemudian dianggap suatu hal yang tiba-tiba lahir genuine dan tidak dibentuk berdasarkan pengaruh dari proses-proses silang budaya yang sifatnya kosmopolitan, sehingga kemudian memunculkan corak yang reaksioner. Corak reaksioner karena kemudian kecenderungan dari Pancasila ini dianggap kemudian adalah suatu ideologi yang eksklusif yang tidak ingin dicemari oleh gagasan-gagasan apapun. Nah, ini yang membedakan bagaimana kita membaca Pancasila, sehingga kemudian tidak mengherankan kalau sampai sekarang mahasiswa-mahasiswa misalnya era milenial itu kalau udah dengar Pancasila itu udah anti gitu, udah ngantuk, udah bosan gitu kan. Karena apa? Karena kemudian dimensi historical materialism, dimensi genealoginya itu tidak pernah disampaikan dengan baik. Bahkan mungkin kadang-kadang penatarnya nggak tahu soal itu. Nah, ini inspirasi dari Pancasila. Kalau kita ngelihat misalnya sebelum disahkan dalam Pancasila yang kita yakini 5 sila itu, kita bisa melihat tentang corak misalnya kebangsaan sila-sila yang diartikulasikan oleh Soekarno. Pertama, kebangsaan Indonesia, di mana kebangsaan itu ini yang menarik. Kalau kita cermat membaca pidatonya Soekarno, kita akan menemukan misalnya tendensi corak nasionalisme yang tidak bersifat etnosentris. Corak nasionalisme yang tidak hanya melihat pada kesamaan kultural. Nah, corak yang melihat nasionalisme dalam konteks kesamaan kultural atau etnosentris itu sebetulnya, kalau kita kaji dalam sejarah, itu adalah khas dari nasionalisme yang tumbuh di negara-negara Eropa. Kenapa demikian? Karena di negara-negara Eropa, nasionalisme itu muncul untuk menjadikan pembeda dari ras ataupun komunitas kultural yang lain. Gitu. Sehingga kemudian kalau bicara nasionalisme dalam sejarah politik Eropa,
maka ketemunya dengan fasisme. Jadi ketika bicara nasionalisme misalnya, baik kemudian Nazi Hitler di Jerman atau Mussolini fasis di Italia, dan kelompok-kelompok serupa seperti itu selalu mengedepankan nilai nasionalisme. Karena apa? Dia ingin membedakan nasionalisme sebagai corak kebudayaan Eropa itu berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian isu-isu yang kemudian muncul sampai sekarang itu adalah anti imigrasi, anti kontaminasi kultural, dan lain sebagainya. Nah, sangat berbeda, itu secara jelas diutarakan oleh Soekarno bahwa nasionalisme dalam fondasi kebangsaan itu melampaui. Jadi proses dinamika dan berkembangnya itu melampaui identifikasi ras, identifikasi agama, identifikasi etnis, identifikasi kultural manapun, dan berhimpun menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Nah, dalam konteks ini kemudian juga diutarakan disambung dengan ketika Soekarno bilang bahwa nasionalisme kita bukan nasionalisme yang chauvinistik. Nasionalisme chauvinistik itu adalah nasionalisme yang menjadi dalih dari imperialisme. Tapi bahwa diutarakan nasionalisme yang terhubung dengan internasionalisme. Jadi seperti diutarakan dalam pidato tersebut, Bung Karno mengutarakan tentang nasionalisme yang tumbuh dalam taman sarinya internasionalisme dan internasionalisme yang tumbuh dalam buminya nasionalisme. Nah, rangkaian ini kemudian membedakan dengan perspektif Eropa yang kemudian cenderung kosmopolitan. Jadi ada perbedaan prinsipil antara internasionalisme dan kosmopolitanisme. Nah, apa itu perbedaannya? Perbedaan internasionalisme dan kosmopolitanisme adalah dalam konteks kosmopolitanisme yang terutama berkembang di Eropa, karena fondasi nasionalismenya itu adalah kultural dan cenderung reaktif, maka impian-impian, kalau misalnya rekan-rekan kemarin itu saya dengar pernah diskusi tentang Habermas ya. Habermas itu pernah nulis tentang post-national constellation. Post-national constellation itu adalah dunia yang melampaui ikatan-ikatan nasionalisme dan terhubung dalam kosmopolitanisme. Nah, kosmopolitanisme ini, misalnya yang kita lihat terkini, itu ternyata gagal sebagai sebuah proyek politik, gitu, dengan Brexit dan kemudian keresahan di negara-negara Eropa. Gitu. Nah, sementara dalam konteks pemahaman Bung Karno tentang kebangsaan dan internasionalisme, kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa internasionalisme sebagai bentuk pergaulan bangsa-bangsa di dunia itu membutuhkan ikatan dengan nasionalisme. Dan nasionalisme itu juga tidak bisa eksklusif dan chauvinistik. Dia harus menyadari bahwa dia adalah bagian dari bangsa-bangsa yang harus menekankan pada komitmen tentang kooperasi dan gotong royong. Nah, selanjutnya tentang mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara tentang bagaimana demokrasi itu membutuhkan dimensi-dimensi dalam melihat problem-problem sosial. Yang mana kemudian logika demokrasi secara politik tidak bisa dilepaskan dari demokrasi secara sosial dan ekonomi. Serta kemudian ketuhanan kebudayaan atau civil religion yang sebetulnya itu dekat dengan pandangan-pandangan civic republikanisme dan public religion. Ini secara umum saya utarakan. Nah, sekarang saya masuk ke penjelasan tentang demokrasi dalam perspektif Pancasila 1 Juni. Nah, ini diutarakan oleh Soekarno misalnya, saya langsung kutip pada teksnya, misalnya, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tapi permusyawaratan yang beri hidup, yakni politik ekonomis demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan rakyat. Dalam parliamentary demokrasi, yang dinamakan demokrasi adalah dalam ranah politik saja. Dalam demokrasi parlementer, tiap orang boleh masuk dalam parlemen, tapi adakah kenyataan kesejahteraan rakyat di sana? Dalam demokrasi parlemen, wakil buruh bisa bersuara dan menjatuhkan minister. Tapi dalam dia punya tempat kerja, esok hari dia akan dilempar keluar ke jalan raya. Kata yang ketiga, prinsip demokrasi yang mana bukan saja persamaan dalam politik saja, namun juga persamaan dalam lapangan ekonomi dan penciptaan kesejahteraan rakyat sebaik-baiknya. Nah, kita coba elaborasi
perspektif ini dalam pendekatan political ekonomi dan political sosiologi. Kalau kita baca dari sini, maka beberapa pertanyaan yang muncul itu, misalnya yang cenderung kritis terhadap teks ini, dilihat bahwa Soekarno ini pada hakikatnya anti demokrasi Barat. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bahwa ketika Bung Karno itu mengkritik demokrasi Barat, dan dia melihat bahwa permusyawaratan yang berhidup dan politik ekonomi demokrasi yang mendatangkan kesejahteraan rakyat, maka kita harus melihat bagaimana konteks historis ekonomi politik misalnya yang terjadi di negara-negara Barat, di Eropa, terutama pada era paruh awal abad ke-20. Jadi pada 1900-an sampai 1945. Nah, di situ kita bisa melihat, kalau misalnya kita baca karya dari Karl Polanyi. Karl Polanyi itu menulis buku judulnya The Great Transformation. Dalam karyanya Karl Polanyi itu dia melihat tentang interaksi dialektik antara negara dan pasar, ekonomi dan politik. Nah, menurut Karl Polanyi, ketika kemudian market itu disembedded, terpisah dari otoritas politik demokrasi, maka kemudian yang terjadi adalah dominasi dan penghancuran kehidupan sosial oleh mekanisme free market. Karena kemudian tidak ada tatanan politik demokrasi yang membatasi ekspansi dari pasar. Karl Polanyi kemudian melihat rujukannya itu pada Eropa pada abad ke-19 sampai kemudian Great Depression yang terjadi di Eropa pada tahun 1929 gitu. Nah, pada era itu kemudian yang terjadi ketika demokrasi itu tidak berfungsi atau kemudian tidak memiliki daya kekuatan untuk bisa membatasi atau kemudian menghandle jalannya pasar, maka kemudian hal itu mengarah pada krisis ekonomi besar-besaran tahun 1929. Dan kemudian misalnya pelemahan terhadap kondisi kerja buruh, terus kemudian juga proses ketimpangan ekonomi yang begitu besar, yang itu kemudian kembali terjadi pada awal abad ke-21 ini. Nah, kalau kita melihat kemudian perkembangannya, terutama pasca Polanyi menguraikan hal tersebut, yaitu misalnya mulai dari tahun 1933, ketika misalnya salah satunya Amerika itu kemudian di bawah pimpinan FDR, sampai kemudian pasca Perang Dunia Kedua, maka yang terjadi adalah kompromi atau konsensus antara pasar dan negara, demokrasi politik dan pasar. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka keseimbangan yang penting antara bagaimana demokrasi itu tidak bersimpang jalan dengan ekonomi pasar, pada kenyataan historisnya memang menjadi suatu kenyataan dalam perjalanan politik dunia. Nah, di sini yang dimaksudkan Soekarno adalah bagaimana demokrasi Barat dalam perspektif ketika politik dan ekonomi terpisah. Nah, mengapa demikian? Kalau kita baca misalnya karya terbaru dari salah seorang political economist dari Jerman namanya Wolfgang Streeck, karena dia bilang terjadi adanya kontradiksi sebetulnya. Kontradiksi dan dilema antara demokrasi, fondasi demokrasi dengan free market, dengan kapitalisme. Mengapa demikian? Karena dalam kapitalisme, proses bekerjanya kapitalisme, terutama dalam perburuan akumulasi modal dan pencarian profit, maka kemudian mereka melakukan hal itu melalui sumber daya yang terbatas. Dan proses akumulasi modal serta kemudian pertumbuhan ekonomi yang bekerja dengan cara
produksi sumber daya yang terbatas tadi itu hanya dilakukan oleh para orang-orang yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, kapital, kemakmuran dan politik yang terbatas, yang minoritas. Kalau misalnya dalam artikulasi yang politik yang muncul pada era abad ke-21 itu dikenal dengan kaum 1%. Nah, sementara kaum elit yang terbatas ini yang menguasai wilayah ekonomi dalam konteks kapitalisme, itu kalau kita melihat bertentangan dengan logika demokrasi. Logika demokrasi yang menekankan pada kesetaraan, yang menekankan pada bagaimana kemudian artikulasi dan aspirasi dari demos, dari warga, dan upaya untuk mendorong empowering political and economic capacity dari warga, itu menjadi sebuah semangat utama dari demokrasi. Nah, dalam kontradiksi inilah sebetulnya yang sudah dipikirkan oleh Soekarno pada waktu itu. Sehingga kemudian tekanannya adalah bukan hanya demokrasi di ruang parlemen dalam ranah politik saja, tapi juga kemudian upaya kesetaraan penyetaraan proses-proses ekonomi yang bekerja. Gitu. Nah, ini sebetulnya yang menjadi fondasi utama ketika bicara tentang demokrasi dalam perspektif 1 Juni. Dan fondasi ini sebetulnya bukan dalam perspektif ideologi yang tertutup, tapi sebagai sebuah nalar bagaimana semestinya negara itu bekerja. Nah, ini penjelasannya tentang bagaimana dalam perspektif critical political economy, menguraikan tentang keterkaitan antara demokrasi dan pasar, juga kemudian ekonomi dan politik sebagai sesuatu proses yang tidak terpisah. Nah, dimensi-dimensi dari critical political economy, pertama itu adalah, misalnya yang saya kutip dari profesor saya, Freddy Hadis dan Richard Robinson. Mereka mengutarakan bahwa critical political economy itu tidak hanya bahwa ekonomi dan politik itu saling terhubung satu sama lain, tapi bahwa proses dialektik dalam ruang ekonomi dan politik, terutama terkait dengan kemakmuran dan kekuasaan, itu sebetulnya adalah satu proses yang sama dalam perubahan sosial, dalam dinamika transformasi sosial. Nah, sehingga kemudian sebetulnya berbeda dengan logika liberalisme atau demokrasi yang kemudian coba ditekankan oleh kaum-kaum liberal pada era awal abad ke-20 dan juga sekarang, bahwa kita tidak bisa memisahkan arus political stream dan economic stream. Nah, kedua, tadi sudah saya utarakan tentang ketegangan antara demokrasi, politik, dan market ekonomi yang kemudian memunculkan double movement. Jadi ada interaksi ganda, di mana kemudian proses liberalisasi pasar yang meluas, yang kemudian yang melemahkan dan memangkas otoritas politik demokrasi, akan memunculkan resistensi. Karena kemudian memperlihatkan pelemahan-pelemahan dari wilayah dan ruang sosial. Sementara kemudian hal ini memunculkan resistensi dari kepentingan dari demos atau masyarakat. Nah, selain itu bahwa kalau kita melihat political economist dari kontemporer misalnya, Danny Rodrik itu menjelaskan tentang trilema globalisasi. Bahwa globalisasi itu memunculkan trilema, bukan hanya dilema, yaitu ketegangan-ketegangan antara proses global economic integration yang kemudian melemahkan kedaulatan dari bangsa, dari negara, dengan pertarungan sosial yang bekerja dalam ruang politik demokrasi. Dalam artian misalnya, salah satu contoh yang kelihatan itu adalah misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja kemudian digedok ya, tahun lalu. Itu melihat kalau kita baca logikanya itu kan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian sebagai bagian dari proses adaptasi pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan global economic integrasi. Ekspansi investasi ke sana, kemudian pelemahan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam,
juga kemudian kondisi kerja yang tidak lebih baik, yang lebih buruk bahkan untuk kelas pekerja, dan berbagai macam ruang-ruang terbukanya lingkungan yang ramah terhadap investasi tapi tidak ramah dengan para pekerjanya dan para manusianya. Ini keadaan-keadaan tersebut sebetulnya menunjukkan melemahnya kedaulatan negara ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan globalisasi. Dan itu terjadi karena bagian dari pertarungan sosial yang konkret dalam bagaimana kemudian memperjuangkan dimensi demokrasi itu sendiri. Gitu. Nah, di sini kemudian kalangan post-Marxis misalnya Santol Move itu mengutarakan bahwa ketegangan ini itu tidak bisa dilepaskan dari pemaknaan terhadap political sebagai praktik wacana pelembagaan yang kemudian mencoba untuk mengukuhkan tatanan order, tatanan sosial dan organisasi manusia yang selalu kemudian berkonflik satu sama lain, mengartikulasikan perspektif-perspektif yang berbeda dalam ruang politikal. Gitu. Nah, di sini yang mau coba saya utarakan dari berbagai macam penjelasan ini, bahwa memang pandangan Pancasila 1 Juni itu melihat bahwa demokrasi itu menjadi penting sebagai kemudian sebuah otoritas politik. Gitu. Untuk menghadirkan otoritas politik di mana demos atau warga itu kemudian tidak dengan mudah terlempar gitu dalam proses-proses ekonomi politik dan bisa digunakan proses politik itu bisa digunakan sebagai upaya untuk memperjuangkan hajat hidup mereka sehingga kemudian tekanan-tekanan dari perubahan-perubahan dan dinamika ekonomi pasar itu tidak kemudian melemahkan atau kemudian menghancurkan daya dan kapasitas dari demos dari warga negara untuk bisa tampil dalam ruang demokrasi. Seperti itu. Nah, di sini kita melihat tentang bagaimana mengartikulasikan persoalan yang dihadapi terutama dalam konteks kekinian. Dan bagaimana kita melihat bahwa demokrasi dalam perspektifnya Pancasila 1 Juni itu sebetulnya sangat relevan kemudian sebagai sebuah principle governing reason, sebagai prinsip utama dalam nalar pengelolaan bernegara. Karena apa? Kemudian kita melihat bahwa yang menjadi persoalan saat ini itu adalah pertemuan antara problem oligarki dan problem neoliberalisme. Problem di mana kemudian praktik ekonomi pasar itu kemudian bekerja dalam struktur ekonomi politik yang oligarkis. Struktur ekonomi politik yang mana bahwa faksi-faksi aliansi dari kekuatan bisnis, kekuatan birokrasi, dan kekuatan politisi itu menjadi kekuatan yang sebetulnya dalam jumlah minoritas, tapi menguasai akses-akses kemakmuran dan kekuasaan dari negara. Di tengah kemudian pelemahan-pelemahan kualitas hidup, ekonomi, dan politik dari warga secara keseluruhan. Nah, ini yang penting. Ini tekanan utama terkait dengan pemaknaan demokrasi Pancasila, terutama demokrasi dalam konteks politik ekonomi demokrasi, juga kemudian bahwa demokrasi politik tidak bisa terpisah dari ruang demokrasi ekonomi dalam perspektif Soekarno. Ketika kita berhadapan dengan politik neoliberalisme atau penetrasi logika modal, market logic dalam proyek bernegara. Yang menjadi persoalan utama dari neoliberalisme itu sebetulnya bukan hanya pemisahan antara ekonomi dan politik, negara dan pasar. Bukan soal tentang bagaimana kemudian kekuatan ekonomi itu misalnya lebih dominan daripada kekuatan politik. Atau kemudian bentuk-bentuk misalnya ekspansi free market. Tapi yang paling utama adalah persoalan yang paling mendasar, yang paling vital itu adalah ketika dalam logika bernegara, dalam logika bagaimana pengelolaan negara, relasi-relasi antara
negara dan masyarakat, polis dan demos, terus kemudian apa hal-hal yang penting dalam relasi-relasi politik, di mana kewajiban seperti apa, komitmen seperti apa yang harus dilakukan oleh negara terhadap warganya, itu mengalami pergeseran besar-besaran, terutama ketika kemudian pergeseran itu terjadi ketika logika neoliberal, logika ekspansi pasar, masuk dalam logika bernegara secara politik. Sehingga misalnya ketika praktek bernegara itu berubah dari pengutamaan demos dan menuju keutamaan terhadap pasar, maka negara itu kemudian dikelola tidak lebih sebagai korporasi. Dalam logika negara sebagai korporasi, tekanan utamanya adalah efisiensi. Efisiensi, terus kemudian pengetatan yang disebut sebagai austerity atau pengetatan anggaran-anggaran publik, di mana kemudian warga atau demos yang sebelumnya dalam logika politik demos ini harus dilindungi dan menjadi pusat dari berbagai macam kebijakan negara, maka kemudian digeser dari demos menuju pada market. Dan oleh karena itulah misalnya kita bisa melihat bentuk-bentuk privatisasi pendidikan, terus kemudian pemangkasan dari anggaran publik, terus misalnya kenaikan dari tarif BPJS, terus kemudian dalam banyak hal misalnya terkait dengan logika tentang bantuan sosial itu tidak berdasarkan pada logika tentang pemakmuran atau kesejahteraan warga, tapi lebih logika tentang bagaimana rakyat miskin itu yang sudah terhempas dari proses misalnya mekanisme pasar itu bisa tampil lagi dan bisa sehat untuk bisa bekerja lagi. Dan juga misalnya di sini terkait dengan bagaimana logika demos dan politikal itu hilang, itu terjadi ketika corak politik demokrasi yang berdasarkan pada bagaimana tiap-tiap partai politik itu beradu program-program ideologis, programatik ideologis, itu digeser menjadi model pengelolaan ala teknokratik. Sehingga kemudian seperti yang diutarakan oleh Chantal Mouffe misalnya, bahwa hilangnya corak the political itu memunculkan tidak adanya saluran bagi warga negara untuk memperjuangkan agenda-agenda politik mereka. Nah, ini adalah problem-problem yang muncul sebagai efek ketika kemudian governance itu bergeser kemudian menuju pada logika neoliberalisme. Nah, ini yang sebenarnya sudah saya katakan tadi. Ini tadi oligarki, sudah banyak tahu. Nah, ini kekuasaan oligark di Indonesia dan problem ketimpangan sosial. Nah, apa implikasinya secara konkret? Kalau kita melihat dalam data-data yang menunjukkan problem ekonomi politik tadi, kalau kita melihat misalnya laporan Oxfam 2017, itu menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan di Indonesia itu ketimpangan sosial dan konsentrasi dari elit politik, elit bisnis, birokrasi dan politisi yang menguasai arena ekonomi politik, itu kemudian menunjukkan konsentrasi kekayaan di Indonesia terjadi karena hasil dari formulasi kebijakan neoliberalisme atau market fundamentalism dengan warisan praktik rent seeking pada era Orde Baru. Nah, ini Jeffrey Winters misalnya ketika melihat indeks tentang kapasitas politik, power capacity dari warga, itu menunjukkan bahwa tahun 2010 di Indonesia, itu kemakmuran 40 orang terkaya itu 630.000 kali dari rata-rata GDP, gross domestic product per kapita di Indonesia. Nah, ini material power kesenjangannya tertinggi di dunia, 630.000 kali. Nah, saya coba catat sendiri, coba hitung pada tahun 2020, 2019-2020 itu bahwa tidak semakin turun, tapi semakin tinggi. Bahwa kalau sekarang itu sampai pada angka 801.509 kali
lebih tinggi dari 40 orang terkaya dibandingkan dengan gross domestic product. Nah, ini ketimpangan yang terjadi karena governing reason-nya itu kemudian logika bernegaranya berdasarkan pada logika neoliberal dan predatory power. Jadi pembajakan, penjaraan sumber daya negara. Nah, ini yang tumbuh itu hanyalah orang kaya. Di mana kemudian data orang terkaya bilioner di Indonesia, kalau tahun 2000 itu hanya 1 orang, tahun 2016 menjadi 20 orang. Di sini kemudian dari 20 orang itu menangguh kekayaan 49 US dollar billion per tahun di tengah 84% populasi di Indonesia yang memiliki kemakmuran kurang dari 10.000 US dollar per tahun. Di sini kemudian kita bisa melihat bahwa data tahun 2015 dan bertahan sampai saat ini, tercatat 10% orang terkaya memiliki 77% kekayaan di negeri ini. Sementara 1% orang terkaya memperoleh kue pembangunan sebesar 50%, dan artinya 90% mayoritas orang Indonesia hanya berebut berbagi 23% dari hasil pembangunan di Indonesia. Nah, di sini kemudian kita berhadapan dengan problem populisme kanan. Ini tidak perlu panjang saya uraikan, nanti waktunya biar bisa diskusi. Tapi yang pasti bahwa ketika kita bicara tentang problem populisme kanan, kalau dalam pandangan-pandangan mainstream, itu jarang sekali yang menguraikannya dalam perspektif yang berpijak pada political sociology atau political economy. Populisme kanan atau perspektif kalau dalam banyak orang melihatnya sebagai radikalisme, saya tidak sepakat dengan istilah radikalisme, itu kemudian dilepaskan dari konteks ekonomi politiknya. Tidak dibaca dalam konteks misalnya, oke, banyak orang bilang bahwa ini gejala seperti ini, fundamentalisme Islam ini bukan karena persoalan kemiskinan. Cuma kalau kita lihat data, itu menunjukkan yang menjadi persoalan itu memang bukan hanya kalangan kelas bawah dan miskin, tapi juga sebagian kelas menengah. Nah, tapi kelas menengahnya itu adalah kelas menengah rentan. Kelas menengah rentan yang mana meskipun mereka pendidikannya tinggi, spektrumnya dari lulusan SMA sampai S3, tapi kemudian mereka mengalami deprivasi relatif. Mereka kemudian memiliki persepsi yang disebut sebagai broken promise of modernity. Apa itu broken promise of modernity? Yaitu bahwa selama ini mereka diyakinkan bahwa dalam proses modernitas, semakin tinggi jenjang pendidikan yang mereka tempuh akan semakin sejahtera hidupnya. Tapi kemudian problem-problem krisis ekonomi, ekspansi neoliberalisme, ketimpangan sosial, itu menunjukkan kondisi yang terjadi tidak demikian. Justru kemudian yang terjadi adalah munculnya kelas menengah rentan. Kalau dalam yang saya sebutkan bahwa kalau kita lihat dari data Asian Development Bank tahun 2014, sekitar 55% dari rumah tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga miskin, 1 tahun sebelumnya adalah rumah tangga yang tergolong pada kelas menengah. Kalau kita lihat misalnya data Indonesia 1 tahun pasca COVID, kita bisa melihat bahwa lebih dari 22 juta penduduk yang kemudian masuk pada kategori penambahan 2 juta penduduk masuk pada kategorisasi miskin. Gitu. Nah, problem-problem kebencian, terus kemudian kerentanan kondisi sosial memunculkan juga kemudian sikap-sikap resistensi dan pengartikulasian misalnya bahasa-bahasa agama, bahasa-bahasa identitas sebagai bentuk ekspresi perlawanan, ekspresi kemarahan. Gitu. Yang kalau memang kita lihat secara kritis bahwa dimensi itu kemudian memang tidak serta-merta mendorong pada perlawanan terhadap elit politik, terhadap established class. Karena apa? Karena pada kenyataannya mereka terabsorpsi juga dalam pertarungan di antara faksi oligarki. Nah, ini penjelasannya, tapi kemudian yang menjadi poin penting adalah memahami demokrasi 1 Juni
itu juga kita lihat bukan semata-mata sebagai sebuah sistem yang alternatif, misalnya yang berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi dalam pengertian Soekarno, 1 Juni adalah seperti diutarakan sebagai filosofi Grundslag, sebagai fondasi ground, gitu. Filsafat, pemikiran dalam bernegara. Kalau dalam bahasa terkini adalah sebagai yang saya utarakan tadi berkali-kali, governing reason. Bagaimana negara itu kemudian dikelola berdasarkan pada nalar seperti apa. Nah, saya pikir sudah terlalu panjang tadi penjelasan saya. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari Mas Angga. Di sini sangat menarik membahas mengenai demokrasi Pancasila 1 Juni tepatnya. Jadi dalam demokrasi Pancasila kita melihat kasus kali ini yang kemarin sempat viral di masyarakat, yaitu mengenai tes TWK kepada KPK yang kemudian ada sekitar 75 pegawai KPK dinonaktifkan karena tidak lolos TWK. Yang satu pertanyaan viral itu mengenai Pancasila, pilih Pancasila atau Al-Quran. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjawab, antara nanti menjawab Al-Quran sebagai bentuk dari populisme kanan atau anti terhadap Pancasila, kemudian ketika menjawab Pancasila, Al-Quran memiliki sebuah derajat yang lebih tinggi kalau kita bandingkan itu. Nah, bagaimana pandangan Mas Angga mengenai demokrasi Pancasila ini terhadap kasus itu? Ya. Oke, yang lainnya mungkin dikumpulkan dulu ya. Ya. Silakan yang penanya nanti bisa raise hand. Silahkan yang bertanya. Itu kayaknya ada yang ngomong tapi mute ya. Silahkan dihidupkan mikrofonnya bagi yang ingin bertanya. Dan jangan lupa raise hand. Monggo Mas Reza untuk bertanya. 1 dan 4 saya persilahkan. Nah, terima kasih Mas Anma. Terima kasih Mas Angga sudah berkenan untuk mengisi. Sebenarnya mau tanya simpel sih. Apa yang membedakan antara demokrasi Pancasila 1 Juni ini dengan demokrasi terpimpin yang kalau katanya Daniel Lev itu tidak revolusioner dan bukan demokrasi sama sekali. Ya. Sebetulnya itu aja sih. Kemudian ada Madat Klub, silahkan untuk bertanya. Izin bertanya, Mas Angga, terkait dengan demokrasi Pancasila 1 Juni yang dipaparkan tadi, mungkin menghadapi Indonesia yang per hari ini sudah dikuasai sedemikian rupa oleh koalisi antara parpol dan juga para pengusaha dan lain sebagainya, mungkin apakah masih relevan seperti gerakan-gerakan di era reformasi ketika kaum intelektual, anak-anak muda dan lain sebagainya melakukan sebuah gerakan dan lain sebagainya. Ketika kita melihat di 2019 demo-demo terkait dengan KPK dan juga di 2020 kemarin Omnibus Law itu seakan-akan desakan-desakan dari civil society itu tidak nampak ataupun dampaknya itu terasa kurang. Itu seperti apa tanggapannya? Dan juga per hari ini ketika TWK dan juga KPK semakin digerogoti dan lain sebagainya, seakan-akan suara-suara itu tidak jelas, tidak terdengar oleh kekuasaan. Itu seperti apa tanggapan Mas Angga? Terima kasih. Oke, ada lagi nggak? Saya bisa Mas. Ya, silahkan. Oke, makasih Mas Angga.
Saya mau bertanya soal bagaimana posisi intelektual di dalam artikulasi tentang pemahaman Pancasila. Jika dalam analisis Mas Angga di dalam The Vortex of Power dalam disertasinya itu. Itu saja, Mas. Sebentar ya, ini saya. Oke, ada lagi nggak? Belum saya jawab. Sementara itu dulu, Mas. Nanti jika ada penanya bisa bertanya. Oke, baik. Saya jawab ya. Satu-satu tentang pertama tentang tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itu dihubungkan dengan problem KPK gitu. Nah, apa hubungannya dengan Pancasila ya? Nah, kalau misalnya kita maknai Pancasila itu dalam konteks historis ya, seperti diutarakan Bung Karno yang maknanya itu kurang lebih melihat dia itu penggali dari prinsip-prinsip bernegara yang namanya Pancasila. Dan dalam penggalian itu berarti sebetulnya itu adalah bagian dari kondensasi riwayat historis dari para pejuang, para intelektual, tokoh-tokoh pergerakan nasional dengan ide-ide mereka untuk membentuk Indonesia merdeka. Itu berarti sebetulnya Bung Karno benar bahwa dia bukan menemukan, dia menggali. Karena banyak sekali pemikiran-pemikiran, terutama pemikiran progresif yang membentuk fondasi atau dasar Indonesia merdeka. Nah, salah satunya yang bisa coba kita tampilkan misalnya untuk mengkritik atau menegur bagaimana pelemahan KPK itu adalah apa yang diutarakan oleh Bung Hatta. Bung Hatta itu setelah lulus dari sekolahnya di Belanda tahun 1932 dia pulang ke Indonesia dan dia menulis pamflet politik yang namanya Menuju Indonesia Merdeka. Nah, dalam pamflet politik Menuju Indonesia Merdeka, dia menjelaskan bahwa ini poin pentingnya. Kebangsaan itu tidak bisa dipisahkan dari kerakyatan. Kebangsaan, nasionalisme itu tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Dan tentunya di dalamnya adalah penataan terhadap kehidupan republik yang bersih dan anti korupsi. Maksudnya bahwa nilai-nilai penting demokrasi dan kerakyatan itu membutuhkan proses kultural dalam kehidupan berbangsa untuk bisa menyebar dan diyakini sebagai bagian dari way of life atau bagian dari habitus dari Indonesia yang merdeka. Sementara di sisi yang lain, seperti diutarakan oleh Bung Hatta bahwa apabila kebangsaan itu tidak bercorak kerakyatan, tidak ditujukan untuk memperjuangkan kehidupan dari seluruh rakyat Indonesia, maka dia hanya nilai-nilai kebangsaan itu dengan sangat mudah sekali digunakan sebagai corong hegemonik dari kepentingan kelompok-kelompok elit yang disebut sebagai bentuk kebangsaan ningrat atau kebangsaan golongan. Nah, yang terjadi dalam konteks tes wawasan kebangsaan itu adalah corak yang disebut sebagai kebangsaan ningrat. Kebangsaan yang digunakan untuk menghantam demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan perjuangan untuk membangun pemerintahan yang bersih. Sehingga kemudian ketika kemudian digunakan sebagai alat legitimasi dan ideologi kelompok tertentu, maka kemudian kecenderungannya justru menghancurkan dan melemahkan tatanan republik. Gitu. Sehingga muncul misalnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak logis, pertanyaan-pertanyaan yang irasional. Misalnya membandingkan antara Pancasila dan agama. Sesuatu yang tidak pernah kemudian dipikirkan oleh para pendiri bangsa ini. Karena kemudian memang itu tidak apple to apple. Gitu. Bahwa kemudian manifestasi dari keimanan kita beragama dalam wilayah republik adalah komitmen bersama membangun sosial konsensus yang namanya kemudian termanifestasi dalam dasar negara Pancasila. Nah, itu bentuk-bentuk yang kemudian
menjadi salah kaprah gitu. Ketika kemudian dipaksakan berbangsa itu kemudian berada di atas kemudian religiusitas. Padahal bukan seperti itu yang dimaksud oleh Soekarno ataupun para pendiri Republik. Gitu. Nah, terus tadi kedua pertanyaan tentang apa tadi? Tentang ini ya, demokrasi 1 Juni dengan demokrasi terpimpin. Kalau saya melihat bahwa kita memaknainya dalam perspektif yang berbeda dimensinya. Dalam pidato 1 Juni itu terjadi dalam kondisi dalam pemahaman tentang bagaimana asas-asas atau sila-sila atau prinsip-prinsip utama bagaimana semestinya republik ini dibangun dan dirawat. Berdasarkan pada konsepsi seperti apa, pandangan seperti apa, bagaimana misalnya menempatkan nasionalisme dan internasionalisme, religiusitas bagaimana berdampingan dengan upaya untuk saling menghormati satu sama lain. Juga bagaimana demokrasi itu diperjuangkan dan dijalankan dengan komitmen terhadap keadilan sosial. Nah, demokrasi terpimpin itu terjadi dalam konteks hadir dalam sebuah bagaimana pertarungan politik dalam sebuah corak negara yang baru lahir. Jadi ketika Indonesia masih menghadapi pada era state formation di awal Indonesia berdiri, maka kemudian terjadi benturan-benturan dialektik antara berbagai macam ideologi dan kekuatan-kekuatan politik yang ada pada waktu itu. Gitu misalnya dalam kondisi ketika Indonesia baru ada fase state building, pembangunan negara, kita berhadapan dengan tekanan-tekanan politik pemberontakan, dengan pertarungan-pertarungan dan gesekan-gesekan politik yang muncul, pemberontakan yang diartikulasikan oleh banyak sekali kemudian kekuatan-kekuatan politik ideologis di Indonesia. Nah, terutama kemudian pada waktu itu dengan dalam tanda petik rayuan atau godaan serta tekanan politik misalnya dari berbagai pihak, misalnya dari tentara, kemudian juga tekanan-tekanan politik misalnya terkait dengan kondisi perang dingin pada waktu itu karena kemudian misalnya Amerika Serikat terbukti kemudian terlibat dalam beberapa pemberontakan tersebut, maka kemudian paksaan-paksaan politik tersebut kemudian memunculkan kondisi yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Gitu. Nah, kalau dalam konteks normatif politik memang bermasalah demokrasi terpimpin itu, karena kemudian kalau kita melihat bahwa arena ketegangan politik yang semakin terbatasi dan tertutup, pada kenyataannya kemudian membuat Soekarno tersendiri tidak bisa mengelola konflik politik yang terjadi. Ketika kemudian tanpa adanya ruang demokrasi yang terjadi adalah ketegangan politik itu semakin tajam. Dinamika semakin tajam yang kemudian berujung pada political clash yang menjadi problem utama dalam politik di Indonesia. Gitu. Nah, saya pikir kalau jawaban saya seperti itu terkait dengan apa yang terjadi pada era demokrasi terpimpin. Terus kemudian apa lagi tadi ya? Pertanyaan selanjutnya apa tadi? Intelektual ya? Halo? Kedengeran nggak suara saya? Ya, dari aktor intelektual. Aktor intelektual. Jadi kalau aktor intelektual tuh gini, saya berangkatnya dari menempatkan posisi intelektual di Indonesia itu dalam konteks ekonomi politik dan historisnya. Dalam kondisi demikian, bahwa warisan Orde Baru yang kemudian menghancurkan atau dengan sukses melakukan depolitisasi di tingkat masyarakat, terus kemudian penetrasi dan intervensi yang dalam, serta domestikasi terhadap institusi pendidikan yang begitu kuat oleh negara, juga kemudian hadirnya struktur oligarki kompleks di Indonesia, berbagai macam hal tersebut kemudian membatasi langkah-langkah politik intelektual, di mana kemudian sangat sedikit sekali kemudian ruang dan cara bagi intelektual Indonesia untuk mengartikulasikan dan memajukan pengetahuan-pengetahuan
yang memiliki corak progresif. Sehingga kemudian mobilitas sosial mereka itu seringkali terkait dengan kepentingan-kepentingan oligarki. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kemudian kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang terjadi saat ini misalnya. Kita berhadapan dengan bagaimana institusi-institusi ruang-ruang pengetahuan itu diintervensi semakin mendalam oleh politik partisan, misalnya dalam bentuk BRIN misalnya. Kita bisa melihat misalnya bagaimana pertukaran kepentingan dan transaksi ekonomi dan politik itu bekerja dalam berbagai macam persoalan seperti misalnya pemberian doktor honoris causa, dan kita juga bisa melihat bagaimana kalangan intelektual itu bertarung dalam proses-proses politik yang terjadi dalam kontestasi antar faksi-faksi oligarki di Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi problem tentang bagaimana posisi intelektual. Sementara di sisi yang lain, organik intelektual atau intelektual organik dalam pengertian intelektual yang bekerja bagi perjuangan kepentingan-kepentingan dari kelas-kelas kelompok-kelompok subaltern, kelompok-kelompok marginal, itu nyaris tidak ada atau sangat lemah, tidak terorganisir dengan baik, gitu. Karena kemudian basis sosial dari kekuatan kelompok-kelompok yang marginal, yang subaltern ini memang sangat lemah. Gitu. Nah, ini yang membuat saya menjelaskan tentang dilema yang dihadapi oleh intelektual di Indonesia dalam arus besar dari kekuasaan yang bekerja atau vortex of power. Nah, itu penjelasannya dari saya. Ada pertanyaan tadi dari Sukan Suldi yang belum dijawab mengenai masa depan civil society di tengah pusaran oligarki. Ya, masyarakat sipil ya yang disebut sebagai kalangan intelektual itu kan banyak bekerja dalam ranah masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil itu adalah ruang di mana pertarungan sosial di antara kekuatan-kekuatan sosial yang mengambil artikulasi wacana, pengetahuan, ideologi dan hal-hal yang sifatnya dalam dimensi-dimensi artikulasi intelektual, yang mana dalam ruang itulah kemudian peran-peran intelektual itu menjadi sangat strategis dalam perjuangan kepentingan dari kekuatan sosial. Nah, ini yang kemudian sejalan dengan hal itu, maka dalam keadaan sekarang kita masih belum melihat titik cerah dari perjuangan masyarakat sipil di Indonesia. Mengapa demikian? Karena dalam pertarungan sosial di antara kelompok-kelompok yang kuat yang kemudian hadir dalam kontestasi di masyarakat sipil, yang menguat adalah turunan atau kemudian kalangan-kalangan intelektual yang menjadi artikulator dari kepentingan oligarki tadi. Dan masyarakat sipil itu dalam konteks ruang-ruang sipil itu bisa kita lihat bukan hanya dalam bentuk yang konvensional, dalam bentuk institusi pendidikan, institusi agama, media massa, tapi juga bisa kita lihat misalnya dalam sosial media, di mana kemudian artikulasi intelektual itu tidak kita bayangkan kemudian sebagai artikulasi dari sosok dari mereka yang memiliki kapasitas intelektual, tapi kemudian kepentingan-kepentingan dari kelas dominan ini diartikulasikan oleh mereka yang posisinya sebagai buzzer, gitu, yang secara ekspansif, misalnya membentuk corak hegemonik di mana kemudian para netizen itu mengamini atau setuju dengan kepentingan-kepentingan ideologis dari kekuatan-kekuatan sosial atau kelas sosial dominan oligarkis di Indonesia. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan lain nggak? Mohon izin. Ya. Menyimak dari pesan Bung Airlangga mengenai demokrasi Pancasila 1 Juni tahun 1945. Mohon maaf nih sebelumnya saya terlambat mengikuti. Namun dari beberapa itu sudah bisa saya rangkum dalam sebuah catatan.
mengenai demokrasi Pancasila 1 Juni, ini kalau boleh saya sebut demokrasi dan Pancasila 1 Juni 1945. Nah, mengutip dari penjelasan John Dewey bahwa demokrasi adalah sarana realisasi yang lengkap untuk menjadi komunitas. Nah, komunitas ini terdiri dari individu-individu yang kemudian bergabung. Sedangkan Pancasila 1 Juni 1945 adalah konsep yang disampaikan dalam pidato Bung Karno di hadapan BPU PKI. Nah, berarti di sini kalau boleh saya simpulkan bahwa demokrasi Pancasila 1 Juni adalah sarana realisasi yang lengkap untuk menjadi komunitas berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Pertanyaannya, apakah demokrasi Pancasila 1 Juni 1945 sudah bersifat final dan harus terus dibicarakan serta dibumikan sampai kapanpun? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Ada lagi pertanyaannya ya? Ini saya mohon maaf off kamera ya. Pertanyaan baru itu, Mas Angga. Bisa dikumpulkan biar bisa sekalian nanti saya jawab. Ya, ini hanya ada satu ini dari tadi Mas Agus Amino, Pak Agus Amino. Ya. Oke, baik. Ya. Kalau saya melihatnya bahwa ya memang pandangan dari pidato Soekarno lahirnya 1 Juni, lahirnya Pancasila itu pada 1 Juni itu, menurut saya bahwa prinsip-prinsip dari nalar yang ditawarkan oleh Soekarno, nalar bernegara itu lebih relevan saat ini daripada pada saat Soekarno memberikan pidato pada waktu itu. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa kita berhadapan dengan bagaimana kalau dalam pengertian knowledge power dari Michel Foucault itu bahwa kita berhadapan dengan ekspansi pengetahuan dari neoliberalisme yang kemudian menggeser tentang bagaimana negara ini semestinya dikelola. Nah, yang paling fatal sebetulnya dari proses pergeseran dari nalar bernegara menuju neoliberalisme ini ketika demos itu disingkirkan dari pusat dari proses pengelolaan politik bernegara. Nah, itu poin utamanya, sehingga menurut saya bahwa fondasi tentang Pancasila itu lebih maju daripada kemudian perkembangan evolusi ekonomi politik dari masyarakat di Indonesia, saya pikir. Oke, ada pertanyaan lain? Ini dari Mas Reza Raisen, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Ngapunten mau tanya lagi nih, Mas Angga. Ya. Jadi tadi kan sempat nyambung ke oligarki dan bicara tentang honoris causa ya. Sebenarnya akhir-akhir ini kan saya juga lagi memfollow tentang bagaimana Bu Mega itu mendapat profesor kehormatan dari Unhan. Hubungkan doktor honoris causa atau profesor kehormatan itu sesuatu yang sifatnya ya cukup sakral lah di dunia akademis. Sebetulnya bagaimana untuk menyikapi permasalahan itu, atau apakah memungkinkan untuk berupaya menggagalkan pemberian profesor kehormatan? Itu. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin itu dulu, Mas. Belum ada lagi. Oke. Jadi poinnya begini. Silakan ditafsirkan oleh teman-teman yang lain bahwa kalau saya berangkat dari doktor honoris causa itu kemudian landasan etiknya itu jelas.
landasan etik dari pemberian gelar doktor honoris causa itu adalah apakah gitu, yang diberikan gelar doktor honoris causa itu telah memberikan pengabdian yang luar biasa bagi kemanusiaan sesuai dengan gelar dari doktor honoris causa yang akan diberikan. Gitu. Atau kedua, bahwa meskipun tidak mengikuti atau tidak melalui proses-proses rutin, proses-proses formal dari tradisi akademik, apakah yang bersangkutan itu berhasil mengartikulasikan, menguraikan tesis-tesis penting terkait dengan gelar doktor honoris causa bidang yang diujikan atau yang ingin diberikan, gitu, sehingga kemudian tesis-tesis atau kemudian penemuan-penemuan itu dan invensi-invensi itu kemudian setara dengan kemudian hasil dari mereka yang mendapatkan gelar doktor. Dan itu kemudian yang menjadi tolak ukur itu bukan pada saat pidatonya, bukan hanya pada saat pidatonya saja, tapi juga sebelumnya, gitu. Nah, kalau kemudian ternyata tidak sesuai, tidak sejalan dengan hal itu, maka tentu bisa kita pertanyakan. Dan kita pertanyakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Gitu. Nah, saya pikir demikian. Saya hanya mau ngomong yang sifatnya normatif seperti itu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Mungkin belum ada, Mas. Tapi di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai Pancasila tadi. Jadi saya mendengar dari Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang bukunya Islam dan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi beliau mengkritik soal demokrasi Pancasila di negeri tercinta ini. Ya. Dia mengatakan bahwa bajunya itu menggunakan demokrasi tetapi tidak demokratis. Dan sekaligus dari purbakala sampai sekarang itu menerapkan demokrasi terpimpin yang mana itu lebih kepada otoriter, pemimpinan yang diktator seperti itu, Mas. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Itu kan tesisnya ya, Buya Syafi'i. Tes doktoral Buya Syafi'i terkait dengan demokrasi konstituante dan demokrasi terpimpin ya. Kalau saya itu. Iya, kalau memang, nah dalam konteks ini maka harus dibedakan dalam konteks ketika saya bicara tentang apa kemudian nalar atau kemudian pengetahuan yang ditampilkan oleh Soekarno pada pidato 1 Juni 1945 dengan praktik politik yang berlangsung pada demokrasi terpimpin. Jadi kalau dalam perspektif misalnya sosiologi, itu ada yang disebut sebagai diskursive consciousness dan practical consciousness. Paham ya? Diskursive consciousness itu berupa kesadaran wacana yang bekerja kemudian dalam satu pengetahuan. Nah, itu berbeda dengan practical consciousness-nya. Nah, untuk melihat itu, kita harus melihat, kita juga harus mempertimbangkan konteks political ekonomi, political sosiologi, terus kemudian bagaimana persoalan-persoalan tadi itu berlangsung dalam era Perang Dingin, gitu kan. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa demokrasi Pancasila, kalau kemudian demokrasi Pancasila itu dimaknai sebagai penciptaan sebuah sistem alternatif yang tertutup, saya tidak mengadopsi pandangan demikian. Tapi saya melihat bahwa bagaimana tadi saya utarakan berkali-kali bahwa dalam demokrasi Pancasila 1 Juni itu tentang bagaimana seharusnya negara ini dikelola. Bagaimana kemudian prinsip-prinsip utama tentang konsensus bernegara ini, yang mana ketika bicara tentang demokrasi, dia tidak boleh dilepaskan dari kesejahteraan dan keadilan sosial. Ketika bicara tentang ketuhanan dalam konteks kesepakatan bernegara, maka kemudian ketuhanan yang Maha Esa itu tidak berdasarkan pada sebuah supremasi dogma agama tertentu dalam proses bernegara, tapi lebih pada kesepakatan-kesepakatan dan penghormatan antar tiap umat beragama. Serta kemudian dalam perspektif
public religion. Juga tentang nasionalisme itu tidak dimaknai sebagai sebuah nasionalisme yang chauvinistik. Nah, dalam konteks ini maka logikanya itu yang kemudian harus diinterogasi dengan berdasarkan pada pemaknaan tentang nilai-nilai dasar Pancasila tadi. Nah, itu saya pikir jawaban saya tentang yang dikritik oleh Buya Syafi'i itu pada tentang berbagai macam pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam proses historis, gitu kan. Ketika berhadapan dengan benturan-benturan politik ideologis, dengan ancaman misalnya intervensi asing, dengan pemberontakan, kontradiksi dan dilema antara nasionalisme, kemudian dengan tuntutan-tuntutan politik lokal dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kritik terutama dalam konteks demokrasi terpimpin. Itu sementara yang saya utarakan itu tentang demokrasi dalam narasi pengetahuan, dalam diskursive consciousness yang muncul pada konteks ketika Bung Karno memberikan penjelasan tentang fondasi dasar negara. Seperti apa? Kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Angga. Ini tadi ada Pak Agus Amino yang resen. Monggo jika ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan Pak Agus Amino. Maaf Bung, tadi sudah dijawab oleh Bung Airlangga. Tadi kepencet aja, salah pencet tadi. Mohon maaf. Sudah dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Monggo bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan. Saya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, maka diskusi malam ini akan saya tutup. Nggak ada kayaknya ya. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri, Mas. Oh Udah ya, jam 9 lebih. Ya, karena tidak ada pertanyaan lagi dan terima kasih banyak Mas Angga telah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengetahuan atau ilmu kepada kami. Ini tadi diskusi yang sangat menarik dan sangat luas pemaparan dari Mas Angga. Jadi, terima kasih banyak untuk Mas Angga dan para peserta yang telah mengikuti diskusi ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live Zoom di